Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita masih tentang transformasi Laplace. Di sini kita akan membahas tentang integral transformasi Laplace. Referensi yang saya gunakan masih di buku Katsuhiko Ogata tentang Modern Control Engineering edisi ketiga dan Erwin Kreyszig yaitu Advanced Engineering Mathematics edisi ke-10. Jika fungsi ft adalah fungsi dengan pertumbuhan eksponensial, maka Laplace dari integral ft dt berarti bisa dihitung dan diberikan oleh rumus berikut. Jadi kalau kita akan melaplaskan integral dari fungsi ft dt, yaitu kita dapat menggunakan persamaan ini, yaitu fs per s ditambah dengan f pangkat min 1 0 per s. Ya, seperti yang telah kita bahas, bahwasanya Laplace dari ft itu pasti dia adalah fs. Berarti fs adalah transformasi Laplace dari ft. Dan f pangkat min 1 0 adalah nilai dari integral ft dt pada saat t sama dengan 0. Jika kita buktikan bahwa ketika integral dari ft dt, Laplace dari integral ft dt, maka ini akan menghasilkan sesuai dengan persamaan tadi, yaitu f pangkat min 1 0 per s ditambah dengan fs per s. Nah, jika kondisi integral ft atau itu sama dengan 0, yaitu adalah nilai f pangkat min 1 0 itu 0, maka kita hanya menggunakan persamaan Laplace dari integral 0 t ft dt itu adalah fs per s. Biar lebih paham, kita lihat contoh soal berikut. Jadi tentukanlah inverse dari 1 per s dikali dengan s kuadrat ditambah omega kuadrat. Langkah yang pertama, kita lihat dulu, kita abaikan dulu 1 per s ini. Jadi kita lihat 1 per s kuadrat ditambah dengan omega kuadrat, di mana kita dapat mengetahui baik itu menggunakan tabel Laplace atau karena sudah terbiasa, kita tahu bahwa Laplace balik dari 1 per s kuadrat ditambah omega kuadrat itu adalah sin omega t per omega. Kan kita tahu bahwasanya Laplace dari sin omega t itu adalah omega per s kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Maka kalau kita keluarkan omega 1 per omega, maka coret ini. Maka dia adalah 1 per omega sin omega t per omega. Berarti Laplace balik dari 1 per s kuadrat tambah omega kuadrat adalah sin omega t per omega. Maka nanti yang akan kita gunakan sebagai ft adalah, ini adalah ft. Berarti ft sama dengan sin omega t per omega. Kemudian kita kembalikanlah nilai 1 per s. Berarti Laplace balik dari 1 per s dikali s kuadrat ditambah omega kuadrat adalah sama dengan, kan ini tadi ft ya, sin omega t per omega, itu berarti sama dengan, ini kan persamaannya adalah Laplace balik dari f per s, fs per s adalah Laplace
dari omega integral T0 Ft dt, berarti Laplace balik dari 1 per S kali S kuadrat tambah omega kuadrat adalah integral dari 0 sampai T sin omega T per omega dt. Berarti ini adalah Fs. Fs ini adalah 1 per S kuadrat tambah omega kuadrat. Berarti Fs per S sama dengan Laplace balik Fs per S sama dengan integral 0T Ft dt. T di Ft-nya sin omega T per omega. Nah, sehingga Laplace baliknya dari Fs per S itu adalah integral 0 ke T sin omega T per omega dt. Kemudian baru kita integralkan sin omega T per omega dt itu adalah 1 per omega kuadrat dikali dengan 1 kurang cos omega T. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah 1 per S kuadrat dikali dengan S kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, maka langkah yang pertama itu adalah kita keluarkan 1 per S dulu. Keluarkan 1 per S, kemudian kita Laplace balikan. Berarti setelah kita keluarkan 1 per S, maka 1 per S dikali S kuadrat ditambah omega kuadrat. Kemudian kita Laplace balikan dia seperti yang telah kita bahas sebelumnya, itu adalah Laplace balik dari 1 per S dikali S kuadrat tambah omega kuadrat adalah 1 per omega kuadrat dikali 1 kurang cos omega T. Berarti ini nanti yang sebagai Ft. Dan ini adalah Fs-nya. Maka kita masukkan lagi 1 per S-nya, yaitu tadi soalnya adalah 1 per S kuadrat dikali S kuadrat tambah omega kuadrat. Maka kan itu akan memenuhi Fs per S kan. Maka Laplace balik dari Fs per S adalah integral 0 T Ft dt. Yang menjadi Ft ini, yang menjadi Fs ini. Maka tinggal lagi Laplace balik Fs per S adalah integral 0 T Ft dt. Ini Ft-nya, Ft dt. Maka kita integralkan terhadap dt itu menghasilkan T per omega kuadrat dikurang sin omega T per omega pangkat 3. Oke, sampai di sini paham? Kalau kurang paham silahkan ditanyakan. Kemudian kerjakan contoh soal yang kedua ini. Selanjutnya kita masuk ke teorema diferensial kompleks. Di mana teorema diferensial kompleks itu adalah jika kita punya Laplace T/Ft, berarti kita dapat menggunakan persamaan ini, min D per ds Fs. Jadi jika kita punya fungsi Ft, Ft itu sama fungsi T/Ft, atau maka kalau kita melaplaskan T/Ft itu kita bisa menggunakan ini persamaan min D per ds Fs. Kalau T kuadrat Ft, maka kita dapat juga menggunakan persamaan D kuadrat per ds kuadrat Fs. Sehingga jika T pangkat N, maka kita dapat menggunakan persamaan min 1 pangkat N D pangkat N per ds pangkat N Fs, di mana N itu nilainya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita lihat contoh soal berikut. Jadi, soalnya kita punya fungsi Ft E pangkat min 2T. Kemudian yang ditanya adalah hitunglah
Laplace T E pangkat min 2T. Maka ini sudah berlaku persamaan TFT, di mana ini T, kemudian FT ini adalah E pangkat min 2T. Berarti kita akan menggunakan persamaan min D per ds dikali dengan Fs. Nah, seperti yang telah kita pelajari bahwasanya Laplace E pangkat min 2T itu adalah 1 per S ditambah 2. Jadi kalau di tabel Laplace itu adalah E pangkat AT sama dengan 1 per S dikurang A. Berarti yang menjadi A-nya adalah min 2. Sehingga Laplace balik dari Laplace dari E pangkat min 2T itu adalah 1 per S tambah 2. Kemudian kita kita diferensialkan 1 per S tambah 2 terhadap S. Jadi, kita gunakan min D per ds Fs. Sehingga jika kita bingung, kita turunkan dulu satu persatu. Kita turunkan min D per ds Fs. Berarti kita turunkan ini. 1 per S ditambah 2. Itu adalah min 1 per S ditambah 2 dikuadratkan. Untuk menurunkan ini, kita juga dapat menggunakan teori U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Atau jika sederhana ini kita bisa menggunakan, itu adalah kita misalkan saja si S sama dengan S sama dengan S ditambah 2. Maka turunan 1 per S itu adalah min 1 per S kuadrat. Kita ganti S-nya adalah, maka dapatkan min 1 per S ditambah 2 dikuadratkan. Maka Laplace balik TE pangkat min 2T itu adalah min dikali min, maka positif, adalah 1 per S ditambah 2 dikuadratkan. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Ini kita punya fungsi Ft-nya adalah sin 3T. Maka ditanya adalah, hitunglah Laplace dari T sin 3T. Maka ini sudah berlaku persamaan tadi. TFT. Laplace dari TFT adalah min D per ds Fs. Karena kita punya Ft-nya adalah sin 3T, maka Laplace dari sin 3T adalah 3 per S kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Itu adalah 3 per S kuadrat tambah 9. Maka kita turunkan 3 per S kuadrat ditambah 9. Ini 3 per S kuadrat tambah 9, kita gunakan fungsi turunan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Maka di sini yang menjadi U-nya adalah 3, turunan 3 adalah 0, kemudian yang menjadi V adalah S kuadrat ditambah 9, turunan S kuadrat tambah 9 adalah 2S. Maka kita masukkan ke sini, berarti 0 dikali S kuadrat tambah 9 adalah 0. Kemudian V aksen itu dikurang 2S dikali dengan 3. Kemudian ini dikuadratkan V kuadrat. Berarti S kuadrat tambah 9 dikuadratkan. Maka tinggal lagi min 6S per S kuadrat ditambah 9 dikuadratkan. Karena
rumusnya adalah min D per ds Fs, maka kita kalikan min dengan min itu plus, sehingga Laplace dari T sin 3T adalah 6S per S kuadrat ditambah 9 dikuadratkan. Oke, untuk menambah pengetahuan, silahkan kerjakan contoh soal ini. Ft sama dengan cos 3T. Yang ditanya adalah T, hitunglah Laplace dari T cos 3T. Oke, sekian dulu video tentang integral Laplace dan turunan diferensial kompleks. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.